Oke, ini saya share screen sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya mau review juga. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pendekatan dalam ilmu politik ya. Ada pendekatan apa aja? Ada dua nih, ada dua pendekatan utama. Apa tuh? Siapa yang mau coba jawab? Jadi di setiap pertemuan saya pasti akan mereview materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, kenapa gitu? Karena untuk make sure jangan sampai ada materi baru yang kemarin lupa. Padahal yang kemarin itu adalah fondasinya gitu ya. Kita ada dua pendekatan utama dalam memahami ilmu politik. Pendekatan apa Pendekatan aja itu? fungsional dan pendekatan behavioralis. Oke, very good, Pak Damin. Betul sekali. Pendekatan tradisionalis dan pendekatan behavioralis. Pendekatan behavioralis ini juga seringkali disebut sebagai pendekatan interpretatif yang apa? Yang biasanya diinterpretasikan gitu ya, atau bisa juga disebut pendekatan. Oh, sorry, 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 salah-salah. Pendekatan behavioralis ini juga seringkali disebut bukan interpretatif, salah. Yang interpretatif itu jadi justru yang tradisionalis ya. Yang behavioralis ini sering disebut juga post behavioralis gitu. Ya. Jadi ada dua pendekatan. Untuk lebih mudahnya mungkin teman-teman memahami ini aja ya, pendekatan tradisionalis dan pendekatan behavioralis atau pendekatan post behavioralis gitu ya. Bedanya apa? Selain Pak Damin coba, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak bedanya apa? Mbak Dewi mungkin? Bedanya apa Mbak Dewi antara dua pendekatan itu? Kalau untuk saya, kalau tradisional itu masih mempertanyakan seperti contohnya politik itu seperti apa, hanya sekedar mengira-ngira. Namun kalau behavioralism itu lebih scientific atau melakukan penelitian. Oke. Terus metode apa? Metodologi yang biasa dipakai dalam pendekatan tradisionalis itu apa? Behavioralis apa? Mungkin Suci juga boleh kalau misalnya mau yang lain. Kalau Mbak Dewi tahu boleh silakan. Apa tuh? Jadi saya review ulang ya. Untuk pendekatan tradisionalis itu adalah pendekatan yang menekankan pada pertanyaan sebaiknya bagaimana. Dan dia landasannya adalah filsafat. Dan dia berusaha menginterpretasikan makna atau fenomena politik gitu. Terus dia jarang banget dia menyajikan sesuatu itu uh, it is what it is, maksudnya sebagaimana adanya gitu. Dia berusaha biasanya lebih sering mencari tahu sebaiknya bagaimana. Itu adalah pendekatan tradisionalis. Nah, dia bilang fakta yang ada itu butuh diinterpretasikan lebih lanjut. Ya, dan dia melibatkan norma-norma, nilai-nilai gitu ya, dan dia tidak berusaha mengeneralisasi sebuah fenomena. Ya, makanya biasanya dalam pendekatan tradisionalis, metodologi yang digunakan adalah sebentar ya. Nah, biasanya metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif. Itu lebih dominan digunakan dalam pendekatan tradisionalis. Metodologi kualitatif itu yang seperti apa, teman-teman? Kira-kira yang kayak gimana sih metodologi kualitatif itu? Kalau skripsi, ya teman-teman harus paham banget ya namanya metodologi kan. Nah, kualitatif itu yang seperti apa? Kemarin saya sudah sempat jelaskan ya di pertemuan pertama. Coba Mbak Rika, metodologi kualitatif kira-kira kayak gimana Mbak Rika?
Oke, karena dia berusaha untuk menginterpretasikan makna. Interpretasi itu apa sih? Menerjemahkan makna gitu ya, mendalami, kita merenung-renung gitu ya. Ini kira-kira maknanya apa ya dengan pemikiran gitu ya, tapi bukan dengan kalkulasi. Itu adalah kualitatif ya. Kalau metodologi kuantitatif berarti dia berusaha untuk mengeneralisasikan sesuatu, bukan menginterpretasikan. Dan dia akan mengkuantifikasi, menghitung. Kok dia bisa tahu kalau ada korelasi antara, let's say ada korelasi antara agama dengan peperangan, misalnya gitu. Pakai metodologi kuantitatif. Karena apa? Karena dihitung itu tadi korelasinya antara kedua variabel. Nah, nanti kita bicara variabelnya nanti gitu. Tapi intinya teman-teman tahu dulu kalau kuantitatif dia akan berusaha menginterpretasikan sebuah makna. Dia mencari kedalaman dari sebuah makna dan dia mencari uniqueness. Kalau kuantitatif, dia akan mengeneralisasikan fenomena. Generalisasi itu apa? Teman-teman tahu generalisasi kan? Oke, Iya. apa Pak Damin generalisasi? Mungkin teman-temannya bisa dibantu Pak Damin. Lebih mengarah ke sentral atau ke pusatnya. Jenderal Eh, mungkin. Gini, generalisasi itu lebih menarik sesuatu secara umum. Misalnya gini ya, jangan dong mengeneralisasi semua cowok itu playboy. Jadi mengeneralisasi itu seolah-olah semua cowok itu playboy gitu. Seolah-olah semua cowok itu eh, apa namanya ya, suka mendua. Itu generalisasi. Mengambil satu kasus terus dipukul rata ke semuanya. Misalnya Mbak Suci punya cowok gitu ya, cowoknya playboy. Nah, karena cowoknya Mbak Suci playboy, serta-merta Mbak Suci mengeneralisasi semua cowok itu playboy. Padahal kan belum tentu gitu. Itu namanya generalisasi. Tapi generalisasi bisa dilakukan dengan pendekatan atau dengan metodologi kuantitatif. Kalau metodologi kuantitatif mengeneralisasi, ya boleh karena ada formula yang dipakai. Ada data, by data, bukan asal ngomong, bukan pakai perasaan semua cowok ini playboy, bukan gitu kan. Ada formula yang digunakan, ada prosedur saintifik yang digunakan, makanya bisa dapat generalisasi gitu. Nah, itu bedanya antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya, namanya aja kuantitatif. Kuantitas dikuantifikasi, dihitung. Ya, nanti pakai alat ngitungnya. Tenang aja, saya tahu biasanya orang sosial malas ngitung, malas berhadapan dengan angka, tapi kita punya alatnya. Jadi tidak dihitung pakai mandiri ini enggak ya. Yang penting kita paham logiknya dulu. Gitu ya. Itu sekilas tentang pendekatan. Sudah bisa dipahami ya? Iya, Bu. Teman-teman yang lain gimana? Mbak Dewi, Mbak Suci, Zul Azizah, Rika, Sinta, paham belum perbedaan antara pendekatan tradisionalis dengan behavioralis? Dan metodologi yang digunakan pada masing-masing pendekatan itu sudah paham belum? Paham, Bu. Paham ya? Ini teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Ini pendekatan tradisionalis. Biasanya dia memahami dengan memberikan makna. Dia mencari makna. Gitu. Saki-saki kecilin, nak. Yang ini behavioralis. Ibu kan kerja. Tapi cari tempat lain mungkin. Nah, itu ya nanti teman-teman kalau misalnya masih kurang lagi penjelasannya teman-teman bisa baca mandiri di buku ya karena kalau kita stuck di sini nanti waktunya habis atau nanti bisa tanya saya gitu ya. Oke, itu bedanya pendekatan tradisionalis dengan behavioralis. Makanya aku heran, masa tadi ke sana. Thank you ya. Nah, terus yang selanjutnya ini udah. Nah, sekarang kita bicara kelebihan dan kelemahan dari pendekatan behavioralis. Kan behavioralis ini datang karena mengkritisi pendekatan sebelumnya, si tradisionalis yang dianggap kok selalu bicaranya tentang sebaiknya bagaimana, selalu menggunakan norma-norma atau nilai-nilai seharusnya seperti apa. Kenapa tidak menyajikan sesuai dengan fakta lapangan, sesuai dengan fakta empirisnya gitu. Kenapa gitu kan? Itu kan mengkritik seperti itu behavioralisnya. Tapi behavioralis pun tidak lepas dari kekurangan. Itu makanya saya bilang sebenarnya tidak ada
pendekatan yang dibilang 100% paling benar atau paling sempurna, itu nggak ada. Yang ada kita harus memahami keduanya dan kita tahu kapan nanti kita akan menggunakan yang I, yang A atau yang B. Begitu juga metodologi. Mana metodologi yang paling bagus? Kuantitatif kah? Kualitatif kah? Gitu ya. Ya semuanya bagus gitu ya. Tergantung kita makainya buat penelitian yang mana. Penelitian A bisa lebih tepat pakai kuantitatif, atau penelitian B bisa lebih tepat pakai kualitatif. Jadi teman-teman mahasiswa HI harus bisa paham metodologi keduanya. Gitu. Nanti di materi pengayaan boleh deh nanti saya ajarin juga untuk mengkuantifikasi data gitu ya. Walaupun itu sebenarnya nanti harusnya ada di mata kuliah metodologi penelitian, tapi kalau misalnya mau nanti bisa saya share juga. Nah ini ya, kelemahan dari pendekatan behavioralis. Kan behavioralis itu berusaha untuk mengeneralisasi, menyajikan maknanya gitu ya. Tapi di satu sisi dia bisa apa namanya ya, kehilangan kontak dengan realitas sosial. Kayak dia jadinya kayak apa ya namanya, tidak berusaha mengatasi masalah-masalah, isu-isu kritis yang berkaitan dengan norma. Gitu misalnya korupsi gitu ya. Ya sudah, kalau kita sudah menyajikan bahwa ternyata ada korelasi tinggi nih antara apa ya? Ada korelasi tinggi antara model politik patronase dengan tingkat korupsi, misalnya kayak gitu. Ada korelasi tinggi seperti itu. Itu kan behaviораlis sudah menyajikan nih faktanya, pakai data udah kelihatan, udah terbukti risetnya, hipotesisnya udah terbukti. Terus habis itu apa? Kan kita ingin mengurangi angka korupsi itu kan. Nah, berarti di situ kan harus dilibatkan nilai-nilai bahwa korupsi itu tidak baik, itu melanggar norma agama. Nah, itu yang dimaksud bahwa terkadang behaviораlis itu lepas dari kontak sosial gitu, tidak menyelesaikan masalah yang ada. Nah, lupa bahwa memang diperlukan tetap harus ada nilai-nilai untuk mengarahkan orang itu supaya dia on the track gitu ya. Jadi keduanya itu malah bisa saling melengkapi. Kemudian ini, sebuah fenomena politik jika dikuantifikasi maka akan kurang relevan dengan masalah sosial yang dihadapi. Ya, beberapa case bisa seperti itu. Misalnya ada fenomena, kalau di Jogja itu ada fenomena kelitih. Teman-teman tahu kelitih nggak? Ada yang pernah Nggih. kelitih? Tahu, Bu. Tahu ya, Suci. Ya tahu. Suci orang mana? Tahu kelitih tapi Bontang. Ya, orang Hmm. Bontang tahu. tapi tahu kelitih ya. Ya, ini kan para sosiolog ini berusaha mencari tahu apa sih penyebab kelitih, kenapa anak-anak itu melakukan kelitih gitu loh. Nah, untuk mencari tahu itu, kalau dia cuman menyajikan fakta, misalnya apa korelasi antara kelitih dengan umur anak gitu, ya udah selesai. Tapi solusinya apa ini? Kita harus tahu penyebab dia melakukan kelitih itu apa. Kita harus memaknai itu. Oh, anak-anak ini kenapa sih melakukan kelitih? Oh, ternyata dia itu pingin dianggap keren misalnya ya, atau pingin dilihat atau pingin mendapat pengakuan dari lingkungannya gitu. Nah, hal seperti itu kan diberi makna. Jadi tradisionalis lebih masuk di situ gitu. Ya. Kemudian pengetahuan dalam sosial dan politik tidak dapat value free karena membawa tanggung jawab untuk bertindak dan mencari jalan keluar dengan value yang dianut dan dianggap baik. Ya, ada yang mengkritiknya seperti itu. Nggak bisa ilmu sosial politik itu value free. Orang-orang kita itu harus dituntun sama norma dan nilai. Gimana caranya nanti kalau politisi semuanya koruptor, semuanya nyuri karena nggak punya nilai-nilai yang menjaga integritas mereka, misalnya seperti itu. Ya, jadi tetap keduanya akan saling melengkapi. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke teman-teman mungkin sambil bisa melihat bukunya Ellen Grigsby yang halaman 31 ya. Soft file, bentuknya soft file. Pasti saya nggak punya buku dalam bentuk hard file. Bentuknya soft file, teman-teman bisa lihat bukunya Ellen Grigsby. Kemarin saya sudah kasih link Google Drive-nya. Ya, tapi intinya kita akan mencoba untuk memahami bagaimana sih untuk berpikir saintifik dalam ilmu politik. Sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya pendapat teman-teman. Kira-kira langkah pertama yang harus dilakukan itu apa kalau mau berpikir saintifik dalam ilmu politik?
Kira-kira apa? Mbak Dewi mungkin? Lebih ke logical, Logical? Oke, logical yang gimana Mbak Dewi? logical Hah? yang lebih scientific kalau menurut saya. Iya, iya kan tadi pertanyaannya bagaimana berpikir saintifik kan? Oke, logical. Logical yang seperti apa misalnya? Misalnya nih ada fenomena politik, ada kejadian apa? Bagaimana cara Mbak Dewi menganalisa itu dengan cara yang saintifik? Misalnya contoh, ada berita tentang apa nih yang viral ya isu politik belakangan ini ya, isu rempang atau isu apa deh yang teman-teman familiar gitu ya. Itu bagaimana teman-teman menganalisanya? Atau ada share-sharean di grup WhatsApp tentang apa ya yang lagi viral ini. Saya nggak buka grup WhatsApp ibu-ibu sih belakangan ini biasanya ibu-ibu suka nge-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu loh. Nah ini teman-teman itu gimana caranya berpikir dari perspektif yang lebih ilmiah gitu. Logical, oke, tapi logical yang seperti apa? Lebih ke arah mencari informasi, mencari Oke, datanya juga, nanti dimasukkan jadi satu, habis itu diteliti lagi, setelah itu mendapatkan solusi. oke, mencari informasi, mencari data, diteliti. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Saya keep dulu jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Tadi Mbak Dewi sudah apa namanya mencoba kontribusi ya, udah sharing gitu. Bu, kalau saya dapat informasi gitu, ya saya akan cari informasi ulang untuk konfirmasi kebenarannya. Kemudian mencari data dan kemudian diteliti. Nah, teman-teman ada yang mau menambahkan nggak? Kira-kira seperti apa? Iya, Bu. Kalau menurut saya kayak gitu tuh studi kasus atau survei dulu beritanya diselidik benar atau tidaknya. Di kasus, survei. Oke, thank you. Ada lagi yang mau menambahkan sebelum saya akan menjelaskan poin-poin yang penting? Oke, ya benar. Sebenarnya jawaban teman-teman sudah benar semuanya. Jadi ya tentu berpikir logical dan kita harus mengkonfirmasi kebenarannya. Ya kan kita harus cek dulu konfirmasi kebenarannya. Kemudian tadi Mbak Dewi juga bilang di akhir itu kemudian diteliti. Nah, meneliti itu teman-teman harus tahu yang namanya Mohon maaf Ibu, formulasi. Ya, silakan. maaf Ibu memotong pembicaraannya. Untuk Mbak Asdaria belum di ACC buat join nih Bu. Oh, oke. Oke. Bu, mana kok nggak ada? Coba diminta keluar dulu, terus nanti join ulang. Soalnya ini nggak ada daftar ya. Biasanya kalau ada yang masuk tuh dia pop up gitu loh. Jadi saya tinggal admit gitu. Ini nggak ada tuh. Coba diminta join ulang. Oh, belum ada tuh Mbak Asdaria, belum masuk juga. Ya, oke saya sambil lanjut deh. Ya, jadi memformulasikan hipotesis itu berarti kita menyusun suatu statement yang menyatakan hubungan antara, ini ada yang pesan masuk nih sebentar. Iya, Mbak Asdarinya suruh join ulang karena ini nggak pop up di tempat saya, nggak masuk dia di Zoom saya. Sakit tolong kecilin dulu nak. Coba saya WA Mbak Asdaria dulu ya. Analisis dan diagnosis. Next time memang ini ya prefer tepat waktu untuk masuknya ya supaya nggak di tengah-tengah gini saya
Biasanya kalau kelamaan di accept memang jadi lama masuknya. Padahal saya kalau udah di tengah-tengah kan udah fokus di ngajar gitu. Mana nih? Enggak, belum muncul deh. Gitu. Saya lanjut lagi. Ini masih kelihatan nggak anunya apa? Share screen-nya. Masih, Masih, Bu. Bu. Ya, oke. Tadi sampai pada memformulasikan hipotesis. Memformulasikan hipotesis itu apa? Memformulasikan hipotesis berarti kalian membuat statement yang menyatakan korelasi atau hubungan dua atau lebih variabel. Dua variabel apa? Pusing gitu ya. Nah, nanti kita belajar juga variabel. Don't worry, nggak apa-apa. Ini awal-awal kalian memang takes time untuk memahami politik secara saintifik, secara ilmiah gitu ya. Tapi apa ya, perlahan tapi pasti gitu. Pasti nanti pemahamannya akan bertambah dengan catatan kalian mau baca dan mau nyimak penjelasan dari dosennya gitu ya. Oke. Saki tolong kecilin dulu Saki. Saki, Ibu lagi ngajar, kamu kalau mau nonton suaranya keras kamu cari tempat lain. Oke. Nah, kemudian operationalizing concepts, mengoperasionalisasikan konsep. Apa yang dimaksud dengan mengoperasionalisasikan konsep? Tadi sudahlah ngomong tentang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Itu adalah hipotesis. Sekarang tentang mengoperasionalisasikan konsep, apalagi itu Bu ya, gitu ya. Jadi mengoperasionalisasikan konsep itu secara mudahnya mungkin bisa dipahami seperti memberikan definisi lebih spesifik pada apa yang pada konsep atau variabel yang akan kamu teliti. Misalnya kamu bilang meneliti ini ya, hubungan tingkat hubungan antara eh, pemuda dengan partisipasi politik gitu. Nah, pemuda di sini sifatnya konsep karena masih abstrak. Pemuda itu yang kayak gimana gitu kan. Nah, pemuda ini bisa diberikan definisi operasional yang lebih spesifik. Misalnya pemuda dalam penelitian ini didefinisikan sebagai orang dengan usia sekian sampai sekian, misalnya dengan umur 17 sampai berapa gitu, dan itu mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik misalnya seperti itu, atau mengacu pada definisinya UNHCR misalnya seperti itu. UNHCR bilang pemuda itu usia 17 sampai 30, let's say seperti itu. Jadi nanti ketika kalian meneliti pemuda yang dimaksud sudah jelas. Oh, pokoknya orang-orang yang 17 sampai 30 tahun itu akan bisa masuk pada sampel penelitianku. Di luar itu enggak masuk gitu ya. 16 tahun mungkin bagi beberapa orang dianggap kayak pemuda juga. Atau misalnya dia punya definisi pemuda itu pokoknya yang badannya tegap, ganteng gitu pemuda. Macam-macam kan akhirnya. Nah, supaya konsep pemuda ini enggak abstrak gitu ya, enggak ngalor ngidul kalau orang Jawa bilang, kita harus tetap memberikan definisi operasionalnya. Kita harus jelas tuh, kita kasih definisi operasional pemuda tuh yang apa gitu. Atau misalnya kita bilang tentang partisipasi politik ya. Tadi kan kita mau bilang hubungan antara pemuda dengan partisipasi politik. Partisipasi politik yang kayak apa yang dimaksud gitu kan? Partisipasi politik banyak. Voting itu partisipasi politik yang jelas. Kemudian misalnya kalian jadi caleg itu partisipasi politik. Tapi bahkan kalian sekedar ngisi petisi tentang tidak kesetujuan kalian terhadap Omnibus Law, padahal kalian bukan aktor, bukan ini ya, bukan dari parpol ya, kalian masyarakat biasa, tapi kalian ngisi petisi ya yang berhubungan dengan kebijakan publik, itu kalian juga sudah berpartisipasi dalam ranah politik. Makanya partisipasi politiknya juga harus diberikan definisi operasional yang jelas. Partisipasi politik yang seperti apa yang kalian maksud, yang mau kalian teliti gitu. Paham nggak sampai situ maksudnya? Nggih, Bu.
Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya. Sebentar, saya ini anak saya dulu sebentar. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu nggak tentang definisi operasional? Atau mengoperasionalisasikan konsep deh, ada pertanyaan nggak? Is there any question tentang operasionalisasikan konsep? Kalau nggak ada, saya anggap sudah paham ya. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependen. Apalagi tuh Bu, variabel independen gitu ya. Kalian kalau mau skripsi, ini yang kalian hadapi, bahkan di level yang lebih serius gitu ya. Kalau ini kan masih kulit-kulitnya aja gitu. Tapi ini bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi lebih kepada mempersiapkan teman-teman bahwa kita akan menganalisa politik secara saintifik, secara ilmiah. Jadi kami dosen berkewajiban untuk mengajarkan kalian caranya. Ini langkah-langkah yang saya berikan ini adalah langkah-langkah kalau kalian mau meneliti sesuatu gitu ya. Berarti kan jawaban Mbak Dewi sama Mbak Suci udah benar gitu, tapi sampai meneliti yang seperti apa? Tentu kalau misalnya bukan untuk tugas karya ilmiah atau tugas skripsi ya teman-teman nggak perlu pakai kayak gini. Ya cukup teman-teman mengkonfirmasi kebenaran, cek data, cek ke sumber-sumber yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, itu sudah cukup untuk menghindari berita yang hoax gitu ya. Tapi kalau untuk karya ilmiah, skripsi, ada metodologi yang harus teman-teman pakai. Ada prosedur berpikir ilmiah yang harus teman-teman ikuti gitu ya. Perjalanannya masih lama, masih panjang. Jangan merasa susah, takut. Enggak, ini cuman baru pengenalan aja. Pasti nanti seiring berjalannya waktu itu teman-teman nanti nyandak sendiri gitu. Bisa sendiri gitu. Oke, tadi sampai mengidentifikasi variabel independen dan dependen. Variabel independen itu apa sih artinya dalam bahasa Inggris? What is independent in English? Bebas atau merdeka. Good, bebas atau merdeka. Berarti kalau dependen apa? Selain Pak Damin deh. Berarti kalau dependen apa? Selain Pak Damin mungkin Mbak Sinta. Mbak Sinta apa Mbak dependen Mbak? Tadi independen bebas atau merdeka. Sekarang saya tanya, gimana dengan dependen? Gimana dengan dependen? Boleh saya jawab, Bu? Oh ya, silahkan Mbak Dewi. Untuk definisi dari dependen sendiri adalah masih terikat atau masih bergantung. Ya, betul. Independen, merdeka, bebas. Dependen itu kebalikannya, dia bergantung. Nah, teman-teman kalau punya cowok, punya pasangan yang apa-apa harus diurusin sama teman-teman, kemana-mana harus ditemenin, sangat bergantung sama teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman rasanya dia nanti akan sekarat or something gitu, itu dependent. Bercanda, itu hanya membuat teman-teman bisa ingat ya. Jadi dependent itu terikat ya, terikat atau dia tergantung. Nah, terus apa hubungannya sama variabel independen dan dependent? Nanti kan saya jelaskan nanti. Tapi teman-teman perlu tahu dulu variabel independen maknanya variabel yang bebas atau tidak terikat, dan variabel dependen adalah variabel yang terikat, kebalikannya independen. Ya. Kemudian clarifying measurement criteria, menjelaskan kriteria pengukuran dengan indikator-indikator tertentu.
Maaf, sinyal saya kurang bagus, jadi sering. Oh, oke. Ini Mbak Asdaria belum join lagi ya? Saya nunggu-nunggu loh, nggak ada yang pop up kok dari tadi. Kan kalau join biasanya dia langsung pop up gitu ya. Terus nanti saya tinggal klik admit gitu aja kan. Ini tadi nggak ada. Jadi saya minta tadi dia buat join ulang. Oke, clarifying measurement kriteria, menjelaskan kriteria pengukuran. Ini hampir mirip-mirip sih sama memberikan definisi operasional, tapi dia biasanya memberikan indikator nih gini ya. Misalnya ini, teman-teman bilang bahwa apa namanya, teman-teman bilang mencapai situasi politik yang damai. Nah, situasi politik yang damai ini kan abstrak ya. Berarti harus dikasih indikator. Pulang kah? Pulang. Sekolah 1. Dah. Jadi harus Waalaikumsalam. Jadi harus diberikan indikator. Ya, harus diberikan indikator. Jadi yang dimaksud dengan situasi politik yang damai itu seperti apa? Harus ada indikatornya. Oh, indikator politik damai itu berarti ketika pemilu tidak terjadi ketika pemilu tidak terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan fisik lah misalnya gitu ya. Tidak terjadi kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu ya misalnya ada tembak-tembakan kah, ada kerusuhan kah yang melibatkan kekerasan fisik gitu kan, teman-teman pasti tahu lah kekerasan fisik. Misalnya itu. Kemudian tidak ada narasi berbau sara ya, yang rasis-rasis, yang agama-agama, yang saling mengejek tentang etnis, agama dan lainnya itu nggak ada. Itu indikatornya politik damai, misalnya seperti itu. Nah, itu penelitian itu seperti itu. Jadi sesuatu fenomena yang abstrak, yang kayak bahasa-bahasanya tuh multitafsir lah, situasi politik yang damai lah, atau lingkungan bebas korupsi lah. Nah, itu harus dikasih indikator. Indikatornya harus jelas gitu ya. Kemudian membedakan antara kausasi dan korelasi. Kausasi itu penyebab, korelasi itu adalah hubungan. A bisa berkorelasi dengan B, tapi belum tentu A itu penyebab B. Nah, itu dalam penelitian kuantitatif nanti teman-teman akan belajar seperti itu. Masih lama, semester 5, sabar dulu. Yang penting tahu dulu dasarnya. Kemudian setelah itu baru teman-teman bisa mengembangkan teori yang ilmiah itu ya. Ini bagian ini sebenarnya untuk level S1 belum nyampe. Jadi kalian cukup menjelaskan saja fenomena politik, hubungan antara variabel A dengan B, atau kalau misalnya penelitiannya kualitatif ya, menjelaskan sebuah fenomena, menjelaskan sebab akibat gitu, tapi belum sampai pada mengembangkan sebuah teori. Nanti kalau teman-teman sudah misalnya syukur-syukur ada kesempatan lanjut S2 atau malah S3 gitu ya, teman-teman harus bisa mengembangkan sebuah teori. So, bagian terakhir nih teman-teman tidak perlu terlalu ambil pusing ya. Teman-teman cukup tahu, cukup bisa ini memformulasikan hipotesis, memberikan definisi operasional, mengidentifikasi mana yang jadi independent variable dan mana yang jadi dependent variable seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Pasti ada pertanyaan kan? Bingung nih, Bu, apa sih variabel dependent dan independent? Maksudnya variabel bebas dan terikat itu seperti apa gitu kan? Nah, ini ya, teman-teman, variabel dependent ialah variabel terikat yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel independent. Sebaliknya, variabel independent adalah variabel bebas yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependent. Ini variabel independent, ini variabel dependent, gitu kan? Nah, saya kasih contoh variabel itu seperti ini misalnya. Teman-teman mau cari hubungan antara politik patronase dengan keputusan memilih. Teman-teman tahu politik patronase nggak? Patronase deh kok patronase. Tidak tahu, Bu. Patronase. Teman-teman tahu money politik, politik uang tahu? Tahu, Bu. Tahu. Gimana Pak politik uang itu? Politik uang kayaknya sudah umum sekali deh. Ya.
Ya, Politik patronase itu adalah bagian dari politik uang. Jadi politik uang itu macamnya banyak. Ada klientelisme, ada patronase. Nah, patronase itu biasanya ya misalnya memberikan amplop untuk simpatisannya, nyumbang lapangan untuk pendukungnya, misalnya pendukungnya supporter bola gitu ya, atau olahragawan gitulah ya, disumbang lapangan. Misalnya pendukungnya kaum religius, bikin masjid. Nah, itu kan yang sering kita temui ya, model strategi politik seperti itu kan yang sering kita temui di Indonesia. Masih jarang yang model strateginya itu adu argumentasi dalam debat terbuka, itu kan masih jarang gitu kan. Masih lebih ke sering politik patronase gitu kan, atau klientelisme itu kedekatan tertentu dengan apa orang-orang di level yang punya kewenangan gitulah dia deketin gitu, itu klientelisme. Nah, kalau patronase ini lebih ya bagi-bagi duit, sumbang ini sumbang itu. Pernah dengar nggak cerita yang ada caleg ya, dia nyumbang karpet di masjid ya di ditarik lagi. daerah, karena nggak kepilih ditarik lagi itu karpetnya gitu ya. Nah, itu memang di tempat kita banyak seperti itu. Anyway, kita berusaha untuk mencari hubungan antara politik patronase dengan keputusan memilih. Kita mau cari tahu kira-kira orang-orang itu, masyarakat kita itu bakalan milih nggak sih dengan strategi politik patronase. Kan kita mau cari itu. Berarti variabel yang digunakan adalah variabel politik patronase dan keputusan memilih. Yang variabel independennya kira-kira yang mana? Sebelum saya beritahu, tapi saya mau tanya dulu ke teman-teman. Yang variabel independen yang mana? Variabel independen itu berarti dia yang mempengaruhi. Coba dipikirkan dulu sambil saya mau nengok anak saya sebentar, 3 menit. Teman-teman bisa mengamati dan memikirkan sebentar. Variabel independen. Politik patronase. Sumbang menyumbang. Halo Pak Damin, Halo. gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tadi kalau nggak salah itu ya. Hubungan antara politik patronase dengan keputusan milih. Mana yang independen? Ya, betul. Mana yang Aku putus-putus Pak Damin, ya Allah. posisinya Mbaknya lagi di mana, Mbak Ayu, Mbak Dewi? Iya, ini lagi di rumah, cuman kayaknya sinyalnya ini Bu, mulai jelek. Hmm, Kayaknya banyak layangan nyangkut deh. berarti besok ke kampus aja. Duduk di depan saya, nanti kuliah di depan saya. Ya, oke. Ya benar tadi kata Pak Damin, kita sedang mencari hubungan antara variabel politik patronase dengan variabel keputusan memilih. Pertanyaannya adalah mana yang variabel independen, mana yang variabel dependen. Yang variabel independen, mana yang patronase, yang independen sama defendant. Nah, coba dibaca Maksud definisi atasnya. Variabel adalah variabel terikat. Ya, silahkan dibaca atasnya. Variabel dependen ialah variabel terikat yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel independen. Sebaliknya, variabel independen adalah variabel bebas yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Kita mau lihat nih, hubungan antara politik patronase dengan keputusan memilih. Mana yang memengaruhi mana yang dipengaruhi, mana yang memengaruhi, gitu deh. Politik patronase independen, Bu. Oke, terus? Keputusan memilihnya dependen. Oke, alasannya kenapa? Good, benar. Alasannya kenapa, Suci? Karena
kalau semisal dari politik patronase itu ngasih ini ngasih itu, yang punya keputusan memilih itu bisa berubah pikiran buat Yes, mengikuti exactly. kemauan politik patronase. Iya, oke, good, 100 buat Suci. Betul. Ya, jadi politik patronasenya adalah variabel independen. Karena dia di sini yang diteliti, ada yang mau masuk lagi kah? Hijri Ani udah, Astaria yang belum, nggak tahu kemana. Dari mana tadi? Bentar. Nah, iya betul ya. Tadi politik patronasenya itu independen karena politik patronase di sini dianggap sebagai variabel yang nantinya akan mempengaruhi keputusan Keputusan untuk memilih. Politik patronase yang akan mempengaruhi keputusan memilih. Jadi keputusan memilih ini kan dipengaruhi sama politik patronase. So yang apa namanya? Yang dependen yang ini ya, yang aku pakai ini jelek deh. Tunggu. Ini saya ngetik kelihatan nggak ini? kelihatan, Bu. Dependent variable adalah yang keputusan memilih, dia bergantung. Nih, keputusan seseorang untuk memilih itu bergantung sama variabel lainnya. Bisa aja bergantung sama variabel strategi politiknya. Dalam hal ini yang mau kita teliti adalah politik patronase. Oke, di sini adalah variabel independen. Oke, ya, seperti itu. Ini sebenarnya udah ada clue-nya sih. Ini kan ada tanda panah mempengaruhi gitu kan. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, nah ini adalah, oh ya, sorry, satu lagi. Ini kalau sudah menunjuk, kita sudah memberi statement, misalnya kita bilang gini, keputusan memilih warga Samarinda, keputusan memilih caleg pada warga Samarinda dipengaruhi oleh politik patronase, misalnya gitu ya. Itu berarti kita sudah mengungkapkan sebuah hipotesis. Tapi kita bisa ngomong kalau seperti itu kalau sudah membuktikan kan bahwa politik patronase mempengaruhi keputusan memilih gitu loh. Nah, itu kalau kita sudah bikin statement seperti itu namanya kita sudah memformulasikan hipotesis. Ingat tadi definisi hipotesis adalah hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hal ini ada setidaknya kita belajar hubungan antara dua variabel dulu ya. Variabel independen dan dependen. Gitu ya. Oke, nah ini ada contoh lagi. Nah, ini tak hapus dulu ini. Nah, ini di sini ada apa namanya? Beberapa variabel ya. Ada usia caleg itu sebagai variabel independen atau bebas yang mempengaruhi, kemudian tingkat elektabilitas sebagai variabel dependen atau yang dipengaruhi. Berarti kira-kira kalau dibikin dalam bentuk hipotesis, kira-kira bunyinya bisa seperti apa, Mbak Mas? Usia caleg mempengaruhi tingkat elektabilitas. Yes, exactly. Good. Betul, Mbak Suci 100 tuh, Mbak Suci. Usia caleg mempengaruhi, ini cuma contoh ya, belum tentu terbukti karena kita tidak sedang melakukan penelitian beneran kan. Tapi cuman saya ingin ngasih contoh ke teman-teman supaya teman-teman paham logiknya. Kalau variabel independen itu dia yang memberikan pengaruh. Kalau variabel dependen dia yang dipengaruhi, namanya aja dia terikat, dependen, dia yang dipengaruhi. Di sini saya sudah tuliskan nih, usia caleg itu saya tuliskan sebagai variabel independen. Ya, tingkat elektabilitas adalah dependennya. Berarti usia caleg mempengaruhi tingkat elektabilitas. Ya, misalnya
usianya tua, sepuh gitu ya, sepuh sudah di atas 60 gitu ya, itu bisa aja tingkat elektabilitasnya rendah karena dianggap bisa aja loh, saya bilang bisa aja karena saya belum meneliti, nggak tahu juga kebenarannya. Karena dianggap tidak punya kekuatan lagi untuk bisa memimpin, ya. Tidak, kesehatannya mungkin sudah tidak seprima ketika masih muda, daya berpikirnya juga sudah berbeda dengan yang masih muda. Maka kita para pemilih, votersnya, kita sebagai voters akan mempertimbangkan ulang. Yang benar nih, masa sih kita milih caleg yang udah tua, yang mungkin untuk jalan, untuk ngetik aja pasti dia sudah nggak bisa gitu, atau untuk memproses informasi yang masuk dia juga sudah tidak secepat kita yang masih muda gitu kan. Meskipun pengalamannya juga banyak, tapi ada kelemahan-kelemahan yang mungkin kalau dia diposisikan pada posisi pemimpin yang harus memutuskan keputusan-keputusan strategis itu perlu dipertimbangkan lagi. Jadi usia caleg itu sangat mempengaruhi tingkat elektabilitas. Tapi saya mau tanya dulu, elektabilitas apa sih, ada yang tahu nggak elektabilitas? Jangan-jangan kita ngomongin elektabilitas, tadi belum pada tahu elektabilitas. Elektabilitas apa ya? Elektabilitas itu kalau seperti barang itu ya, nilai jual. Yes. Ya, terima kasih Pak Damin sudah memberikan ilustrasi. Ya, jadi seberapa besar potensi kamu untuk dipilih itu elektabilitas dari kata elect. Elect kan milih kan. Ya, nih yang lain mana suaranya nih? Kok nggak ada suaranya nih ya? Dewi, Zul Azizah, terutama Zul Azizah, Rika, Sinta, saya belum pernah dengar suaranya loh. Ya itu ya. Selanjutnya, hubungan penggunaan sumber informasi kampanye dan partisipasi politik. Ini kok saya sudah kasih jawabannya. Lupa. Ya sudahlah, saya mau berikan pertanyaan ke teman-teman, malah saya kasih jawabannya. Ya di sini ada sebuah hipotesis ya, hubungan penggunaan kok hipotesis, belum jadi hipotesis karena belum pernyataan. Ya, ada statement, ada kalimat hubungan penggunaan sumber informasi kampanye dan partisipasi politik. Saya tadinya mau minta teman-teman nih menentukan mana yang independent variable, mana yang dependent variable. Tapi karena saya sudah memberikan jawabannya, jadi ya monggo dilihat. Jadi di sini, tapi saya mungkin bisa tanya alasannya, kenapa sumber informasi kampanye itu saya anggap sebagai variabel independen? Coba yang lain selain Suci dan Mas Damin, saya mau ke Rika. Rika, Sinta, atau Zul Azizah? Jawab sebisanya ya, teman-teman. Nanti kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting jawab dulu. Hijriani, kenapa sumber informasi kampanye itu kita masukkan sebagai variabel independen? Ada Mikel juga nih. Mikel, kenapa Mikel? Sumber informasi kampanye kita masukkan sebagai variabel independen. Nggak tahu. Mau nangis. Nggak tahu. Mikel, nanti teman-teman yang merasa masih kesulitan, teman-teman wajib baca lagi. Atau ini kan saya bikin record ya, ada rekamannya. Teman-teman yang terlambat hadir wajib mendengarkan ulang recordingnya. Karena mungkin tadi saya sudah bicara setengah jam atau 20 menit teman-teman baru datang. Sedangkan dalam waktu 20 menit itu saya mungkin sudah menjelaskan 4 slides gitu, yang itu sudah cukup banyak materi yang saya berikan dan materinya substansial ya, agak susah juga tentang variabel gitu loh. Jadi kalau saya harus mengulang lagi kan kasihan teman-teman lain yang harusnya bisa melaju lebih cepat. Kalau mengulang lagi kan kasihan yang lain yang sudah tepat waktu ya. Jadi nanti solusi yang saya berikan adalah teman-teman harus melihat ulang recording dari video ini. Jadi bisa dengerin penjelasan saya dari awal. Mana variabel independen, kenapa dia dibilang variabel independen, kenapa dia dibilang variabel dependen. Nah, itu karena itu proses berpikir ilmiah ya seperti itu dalam ilmu politik. Tidak ngawur gitu ya. Jadi ini sumber informasi kampanye itu disebut sebagai variabel independen karena apa? Saya tanya ke Sinta, kenapa Sinta?
Kenapa Mbak Sinta? Oh, nggak ada suaranya. Mbak Sinta ada nggak orangnya nih? Setidaknya kasih sinyal-sinyal ya kalau ada. Kalau apa namanya ini kan join off cam tapi nggak ada suaranya sama sekali. Dipanggil juga nggak nyaut. Jadi saya bingung. Ada beneran atau apa ini? Oke, Mbak Rika. Gimana Mbak Rika? Kira-kira kenapa sumber informasi kampanye ini kita anggap sebagai variabel independen? Karena menurut saya itu adalah variabel yang bebas yang mampu berdiri sendiri tanpa terikat oleh apapun. Soalnya kan dia kan apa ya? Soalnya dia kan memiliki informasi kampanye gitu nah Bu. Pasti dia tuh kayak pendirinya gitu nah, orang yang memulai kayak apa organisasi yang memulai gitu nah Bu. Bukan Menurut gitu saya. alasannya. Jawabannya sudah bukan gitu ya. Jawabannya jadi gini. Variabel independen itu memang benar tadi dibilang variabel terikat berdiri sendiri. Iya, benar. Tapi kenapa dia sumber informasi kampanye dianggap variabel independen? Karena dia mempengaruhi partisipasi politik. Ini kalian harus melihat dari benang merahnya dulu, dari hipotesisnya dulu. Ini kayaknya materi ini nanti saya bikin video lagi deh ya. Emang apa buat teman-teman supaya paham. Memang agak tricky bagian ini. Iya, Bu. Ini apa namanya sumber informasi kan ini ada statement gini, hubungan penggunaan sumber informasi kampanye dan partisipasi politik. Kita akan mencari hubungan antara dua variabel. Yang satu variabel sumber informasi kampanye, yang satu variabel partisipasi politik. Ingat, variabel variabel independen itu definisinya selain dia adalah variabel bebas, yang berdiri sendiri, dia juga adalah variabel yang mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada variabel lainnya. Dalam hal ini berarti sumber informasi kampanye di sini dia adalah variabel independennya karena dia mempengaruhi partisipasi politik gitu. Sedangkan variabel dependen di sini ngapain loh? Dia nggak punya pengaruh apa-apa, dia justru yang dipengaruhi sama si variabel independen. Apa namanya kondisinya partisipasi politiknya seperti itu sangat terpengaruhi dari sumber informasi kampanye. Gitu. Jadi teman-teman harus lihat logiknya ya. Memang makanya tadi dibilang berpikir logik ya. Politik as science tuh menuntut kita berpikir logik juga gitu. Termasuk seperti ini itu adalah salah satu prosedur berpikir logik ya. It's okay, pelan-pelan nanti yang belum paham bisa lihat recordingnya ulang lagi, dipahami lagi, dan tentunya dibaca. Kalau teman-teman kesulitan membaca teks bahasa Inggris, teman-teman buka buku teman-teman yang dasar ilmu politik, itu di situ juga ada. Ya, dijelaskan juga mana variabel dependen, mana variabel independen. Kalau kesulitan lagi, teman-teman bisa WA saya. Ya, tapi saya sarankan lihat dulu recordingnya karena tadi beberapa dari teman-teman kan datangnya terlambat ya, jadi mungkin nggak pahamnya itu karena miss ya, nggak denger yang dijelaskan tadi gitu kan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah ini sebenarnya saya mau menjelaskan teman-teman yang perlu kita ketahui di level S1 itu kan ada variabel dependen, independen atau variabel bebas dan terikat. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau skripsi nanti, apalagi pakai kuantitatif, teman-teman nanti akan ditanya juga. Ada yang namanya variabel moderator, ada yang namanya variabel terkontrol. Nah, karena variabel independen dan dependennya sendiri teman-teman juga masih belum mateng, saya memutuskan untuk tidak banyak menjelaskan dulu untuk variabel yang selanjutnya. Ya, nanti mungkin ini akan menjadi tugas dari dosen yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian gitu ya, untuk bisa menjelaskan ke teman-teman. Seiring berjalannya waktu, pemahaman teman-teman semakin meningkat gitu. Semoga teman-teman akan punya pemahaman lebih terkait variabel ini. Tapi yang jelas PR-nya adalah teman-teman harus bisa memahami dulu antara variabel independen dan dependen. Ya, kalau variabel kontrol ini sunnah untuk dipahami, akan lebih baik maksudnya kalau teman-teman bisa memahami. Tapi untuk saat ini saya
belum menjelaskan karena yang dependen dan independen teman-teman belum mateng ya. Jadi itu harus matang dulu, nanti baru bisa dibahas yang selanjutnya ya. Itu pertemuan yang kedua kemarin yang belum selesai. Sekarang saya masuk ke pertemuan ketiga, empat ya. Ibu, Ya, Ibu maaf mau tanya, itu untuk slide PPT-nya itu masuk ke yang pengantar ilmu politik second meeting bukan ya? iya masuk ke situ. Tapi ini saya perbarui tadi. Nanti saya kirim lagi ya. Oh iya. Pantas saya cari kok nggak ada. Iya, makasih Bu. Saya perbarui ya. Nanti saya kirim lagi ya. Oke, ini kita langsung ngebut ke pertemuan ketiga dan empat. Agak dikebut aja nih kayaknya. Pertemuan ketiga. Teman-teman bisa baca juga di buku dasar-dasar ilmu politik punya Miriam Budiarjo yang covernya warna biru. Ya, jadi kalau teman-teman, aduh bukunya teksnya Inggris semua, sebenarnya teks Inggris itu adalah teks babonnya, tapi ada orang Indonesia, si Pak Miriam Budiarjo itu yang sudah menarik intisari-intisari dari buku bahasa Inggris itu menjadi satu buku dasar-dasar ilmu politik. Jadi teman-teman bisa baca di situ juga ya. Meskipun ya tetap saya sarankan baca yang teks Inggrisnya juga ya karena itu yang lebih lengkap. Oke. Sekarang saya masuk ke sistem politik. Saya mau tanya dulu, menurut teman-teman sistem politik ini apa sih? Apa tuh sistem politik? Sistem politik. Sambil Satu politik. berpikir jawabannya saya sambil ngecas laptop. Ada yang mau jawab tadi kayaknya ya, ada suara tadi saya dengar. Ya Ibu. Ya. Gimana Mbak? Untuk sistem politik sendiri itu ada prinsip, ada pendapat. Jadi itu terbentuk satu kesatuan itu namanya sistem politik yang melahirkan sistem politik. Gimana coba diulangin lagi. Jadi ada sekumpulan pendapat atau prinsip yang dijadikan satu atau kesatuan yang berhubungan satu sama lain dan itu melahirkan sistem politik. Oke. Saya tampung dulu. Ada satu dasar prinsip yang menghubungkan. Gimana Mbak tadi? Kok saya kurang ya? Gimana? Ulangi lagi coba. Prinsip yang terbentuk menjadi satu, sistem politik bisa menjadi pemerintahan atau undang-undang dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Ibu. Prinsip yang terbentuk jadi satu menghasilkan undang-undang atau selainnya. Oke, ada yang lainnya? Thank you, Mbak Dewi. Yang lainnya ada yang menambahkan? Menurut saya, sistem politik adalah sekumpulan pendapat yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain. Sekumpulan pendapat, coba diulang lagi, Mbak. Sekumpulan pendapat yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan. Dalam pemerintahan. Oke, itu pendapat teman-teman. Ya, thank you Mbak Rika, thank you untuk usahanya berkontribusi pada diskusi ya. Itu akan menjadi penilaian tersendiri ya buat teman-teman yang sudah mau kontribusi dalam menjawab. Ya, apa namanya sebenarnya kalau kita mengacu pada definisi sistem politik ya, menurut political scientist ya Gabriel Almond namanya.
Ya, sistem politik itu menyelenggarakan dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi input dan fungsi output, ya, yang kemudian nanti itu melahirkan sebuah aturan kebijakan. Jadi teman-teman beberapa sudah ada hint-hint tepat gitu ya, tapi mungkin saya akan mengklarify lagi gitu bahwa sistem politik itu sebenarnya adalah hubungan antara fungsi input, ya, kemudian fungsi input ini diproses oleh aktor politik. Aktor politiknya bisa macam-macam, ya, bisa partai politik, bisa pemerintah di legislatif, di lembaga legislatif, bisa para apa namanya penekan, ya, interest apa, para penekan apa, pressure group, ya. Pressure group tuh banyak ya. Misalnya kayak Walhi, teman-teman tahu Walhi? Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, ya, semacam LSM itu tuh termasuk mereka yang tergolong pressure group, ya, atau interest group lah gitu ya, yang punya kepentingan gitu. Dia tidak ada di kursi pemerintahan tapi dia bisa mempengaruhi sebuah kebijakan, itu pressure group gitu. Nah, input itu nanti kemudian diolah dalam satu box gitu ya. Satu box ini ya tidak nyata literally dalam bentuk box, tapi ada proses di situ yang kemudian melahirkan sebuah output. Nah, outputnya ini bisa macam-macam. Outputnya ini nanti bisa kebijakan, bisa undang-undang, bisa peraturan, bisa penolakan juga bisa gitu ya, macam-macam gitu. Pada fungsi input dibagi lagi menjadi fungsi kapasitas, fungsi komunikasi politik, dan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi. Ya, jadi nanti di input ini ada yang menjalankan fungsi kapasitas, ada yang menjalankan fungsi komunikasi politik, ada yang menjalankan fungsi artikulasi, ada yang menjalankan fungsi agregasi. Nah, ini tugas teman-teman, nanti cari apa sih yang dimaksud dengan fungsi kapasitas dalam politik, ya, dalam apa namanya input politik gitu ya, dalam input sistem politik. Nah, ini saya chat ya, apa yang dimaksud fungsi kapasitas, fungsi artikulasi, fungsi agregasi, fungsi komunikasi politik dalam nih di chat box ya. Nanti teman-teman PR-nya adalah cari ini. Apa yang dimaksud fungsi kapasitas, fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi, dan fungsi agregasi dalam sistem politik. Saya kasih clue. Teman-teman di sini waktu SMA ada yang pernah ikut organisasi siswa, apa BEM kah, atau mungkin di rumahnya ada yang pernah OSIS, ikut Bu. karang taruna. Oh ya, OSIS ya. Sorry, SMA kok BEM. Lupa saya. Ya, OSIS kah, atau apa ya? Apa ya? Mapala. Kalau di SMA itu apa namanya? Saya lupa lah. Iya, Bu. Nah, itu ada yang pernah ikut seperti itu ya. Itu teman-teman pernah nggak menyuarakan kepentingan siswa lainnya? Medianya adalah organisasi teman-teman. Pernah, Ibu. Pernah. Nah, itu adalah salah satu fungsi komunikasi politik. Ya, ada lagi fungsi advokasi namanya. Nah, nanti teman-teman cari deh, ini yang dimaksud dengan fungsi komunikasi politik ini apa, artikulasi apa, agregasi apa, gitu ya. Jadi sekali lagi mahasiswa itu juga harus proaktif ya dalam belajar. Jadi tidak cuma disuapin sama dosennya. Teman-teman juga harus proaktif belajar sendiri. Untuk hal-hal yang rumit, misalnya kayak variabel tadi, ya itu memang kewajiban saya untuk memberikan penjelasan dulu di awal gitu ya. Tapi untuk sesuatu yang mungkin relatif lebih mudah gitu, nah itu teman-teman harus kreatif mencari sendiri dulu jawabannya, nanti bisa didiskusikan. Tuh ya.
Oke. Nah, ini adalah bagan ya, teman-teman. Bagan tentang sistem politik menurut David Easton. Ya, bagan sistem politik menurut ini masih menurut Gabriel Almond. Nanti kalau menurut David Easton dia lebih komplit lagi. Menurut David Easton, nah ini menurut David Easton, dia lebih komplit lagi. Ya, tapi intinya ada input, ada output. Ya, coba teman-teman perhatikan dulu di yang punyanya Gabriel Almond. Ya, ini ada input ya, ada output. Inputnya apa aja sih? Ada political socialization, ada interest articulation, ada interest aggregation. Nah, ini konsep-konsep ini teman-teman nanti juga harus cari gitu ya. Apa sih political interest articulation itu apa? Mungkin saya kasih clue dulu deh. Tapi teman-teman coba jawab dulu. Interest articulation itu kayak apa, teman-teman? Mengartikulasikan kepentingan itu yang seperti apa? Oke, saya tanya Mbak Suci atau siapapun yang pernah ikut BEM atau Mapala, menyampaikan menyampaikan suara teman-temannya ke gurunya itu suara tentang apa? Pendapat tentang apa? Atau tuntutan tentang apa? Suaranya masih di mute, sayang. Dibuka dulu mic-nya. Pernah Ibu, Ya, gimana? ya waktu itu soal kegiatan eh, mengundang hadroh buat acara Maulid Nabi di sekolah. Itu Mengundang bicarakan hadroh. ke guru. Oh, meminta Jadi ada ya? teman, Heeh. jadi ada teman dia itu kebetulan punya grup hadroh, terus kebetulan Maulid Nabi juga kan ini SMA negeri harusnya nggak ada seperti itu, cuma Oke. karena sudah di tahun-tahun terakhir pengen tampil dia, jadi kami bicarakan ke guru. Oke. Di ACC nggak? Di approve nggak? Ujung-ujungnya di ACC juga. Ujung-ujungnya di ACC emang sempat mengalami penolakan? Kan ada kelas 1, 2, 3 SMA. Nah, yang kelas 2-nya itu sempat ngusulin tapi ditolak. Terus Maulid Nabi yang tahun berikutnya minta lagi, alhamdulillah diterima. Oh iya, oke. Nah, yang tadi dilakukan ketika menyampaikan kepentingan, keinginan dari siswa-siswa tadi yang mau menampilkan hadroh, tanpa disadari sebenarnya itu adalah salah satu bentuk dari mengartikulasikan political interest, kepentingan teman-teman gitu. Mengartikulasikan interestnya kan kepentingannya, mengartikulasikan kepentingan gitu. Jadi sebenarnya artikulasi interest, artikulasi kepentingan ini bisa terjadi di mana saja. Nah, saya mengambil contoh yang dekat dengan keseharian teman-teman supaya teman-teman bisa lebih relate. Ya, kalau di pemerintahan misalnya teman-teman, misalnya di pemerintahan ya ada buruh ya yang tentu dia punya kepentingan supaya upahnya naik. Teman-teman di sini ada yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan kah, di restoran? Kayaknya kemarin ada ya yang kerja di restoran ya. Ya, atau bekerja lah, pokoknya bekerja sebagai pegawai gitu ya. Pasti mereka punya kepentingan, pasti kepentingannya itu nggak jauh-jauh dari kesejahteraan. Gitu, jangankan teman-teman, kami yang dosen pun itu kami menyebut diri kami ini buruh akademik gitu ya. Buruh akademik karena kami juga punya kepentingan supaya kesejahteraan kami lebih baik gitu kan. Nah, ketika kami menyampaikan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan ya, yang punya wewenang untuk bisa approve kepentingan kita tadi, untuk bisa memvalidasi kepentingan kita tadi, itu kita sedang melakukan artikulasi kepentingan gitu. Nah, itu terjadi juga di dunia politik gitu ya. Buruh tadi ketika mereka demo, ya kan, minta kenaikan upah. Karena ada demo itu, akhirnya dibikinlah kebijakan di pemerintah daerah bikin apa? Upah minimum, ya kan? Akhirnya keluar tuh undang-undang. Akhirnya kita semua daerah punya UMR atau UMK, ya. Akhirnya kita semua punya itu. Bayangkan kalau buruh itu tidak mengartikulasikan kepentingannya, kira-kira keluar nggak itu undang-undang? Enggak. Enggak keluar gitu loh. Karena ada si buruh ini yang kemudian dia kuat mengartikulasikan kepentingannya, keluarlah itu
digodok lah itu undang-undang gitu. Itu juga yang disebut kelompok penekan gitu. Kalau di luar negeri di Eropa itu serikat buruhnya kuat sekali, luar biasa kuat. Kalau di Indonesia ada tapi belum kuat gitu ya. Nah, itu saya kasih bayangan bahwa itu loh cara sistem cara sistem politik bekerja seperti itu. Ada inputnya nanti diproses, kemudian melahirkan output. Outputnya apa? Outputnya ini ada rule making, rule application, and rule adjudication. Rule making berarti apa? Kebijakannya dibikin, terus nanti disahkan. Habis itu setelah disahkan bisa diimplementasikan, diterapkan. Nah, UMR oke, udah ada undang-undang tentang upah minimum daerah Samarinda sekian, misalnya 2,7. Nah, setelah itu diketok, disahkan, harus diaplikasikan. Nah, gitu. Nanti pengaplikasiannya seperti apa? Oh, ternyata belum semuanya menerapkan itu. Ya, nanti belum semuanya menerapkan upah minimum itu. Nanti ada tuntutan lagi nih, masuk ke sini lagi. Jadi kayak melingkar gitu loh. Nanti itu adanya di David Easton sih kalau yang itu. Coba saya kasih annotate, mana annotate. Nah, ini. Nah, ini nanti udah keluar jadi output itu nggak berhenti seperti itu saja sebenarnya. Dia akan masuk lagi ke sini. Dia akan membentuk sebuah sistem yang apa ya namanya? Yang sirkular, bukan linier. Sirkular tuh berarti dia muter. Sirkular, alah tulisanku jelek banget. Ya gitulah ya, sistem sirkular gitu. Pokoknya muter dia dan itu akan berkesinambungan terus gitu. Seperti itu. Dan bisa jadi di level ini tadi berkaitan dengan undang-undang upah minimum tadi, peraturan upah minimum tadi, bisa aja ada kelompok kepentingan lain, misalnya kelompok pengusaha. Kelompok pengusaha biasanya punya kepentingan yang bertolak belakang dengan si buruh, ya kan? Namanya juga pengusaha kan dia orientasinya adalah profit, keuntungan. Dalam hukum ekonomi kan dalam hukum ekonomi itu kan harusnya dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan nilai Keuntungan yang keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Nah, modal sekecil-kecilnya nih apa? Modal sekecil-kecilnya ya berarti termasuk ngepres upah buruh. Ya toh? Buruh kan termasuk pengeluaran yang mereka lakukan. Ya toh, mereka kan gaji buruh itu. Makanya mereka punya kepentingan untuk ngepres upah buruh. Nah, jadi mungkin di sini nanti ada lobby-lobby politik yang dilakukan oleh para pengusaha. Udah nggak usah di ACC aja nih Pak, saya kasih uang nih Pak. Ini itu kemarin buruh demo dibiarin aja. Jangan di ACC ya Pak, ini saya kasih uang. Misalnya gampangnya seperti itu. Nah, itu kan mempengaruhi juga di level input. Nanti di sini dinamikanya terjadi lagi. Nanti outputnya nanti keluarnya seperti apa. Ya tinggal kontestasi power aja. Kontestasi kekuasaan mana yang lebih unggul nih. Powernya si serikat buruh atau powernya si pengusaha gitu. Tapi itulah sistem politik itu seperti itu. It's all about input. Input itu ada political socialization, ada interest articulation, ada interest aggregation, dan outputnya ada rule making, rule application, and rule adjudication. Ada kebijakan, aturan, pengimplementasian dari aturan gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini saya lompatin aja ya. Nah ini, kalau yang tadi punyanya Gabriel Almond itu tidak ada tanda putarnya ya. Jadi seolah-olah kayak prosesnya linear stop gitu ya. Tapi kalau punyanya David Easton dia ada tanda panahnya. Artinya apa? Artinya dari input ya ada demand, ada permintaan tadi yang political socialization, sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan macam-macam itu masuk ke sini, keluar jadi kebijakan, keluar jadi aksi, ya jadi outputnya selesai. Tadi kan gitu. Kalau di punyanya David Easton enggak. Dia nyambung lagi ke sini, masuk lagi ke sini. Jadi diperbarui. Itulah yang namanya ilmu. Ilmu tuh dia bisa
melakukan perbaikan-perbaikan pada teori yang sebelumnya. Dilengkapi, bisa jadi dilengkapi atau bahkan difalsifikasi. Difalsifikasi itu disalahkan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam hal ini, si David Easton ini lebih kepada melengkapi bagannya punyanya Pak Gabriel Almond. Gabriel Almond tadi nggak pakai panah ini, seolah-olah sistemnya tuh sistemnya linier. Habis ada input, diolah di political sistemnya ini, di boxnya ini, terus jadi kebijakan selesai. Padahal nggak gitu. Setelah jadi kebijakan, dia muter lagi ke sini. Karena apa? Memberi feedback lagi ke sini. Karena orang-orang lingkungan di luar itu, ya masyarakat, ya buruh, ya pengusaha itu nanti akan merespon kebijakan yang ada. Nah, responnya itu nanti kan masuk lagi ke sini jadi input. Ya kan? Paham nggak maksudnya? Mas Mikel Solauna ada pertanyaan? Ulang lagi dulu. Mbak Hijriani ada pertanyaan? Oke, saya anggap nggak ada ya. Ya. Nah ini ya feedback. Feedback ini kata kuncinya. It consists of the production of outputs by the authorities, a response on the part of the members of the society with respect to them. The communication of information about this response to the authorities, and finally, possible succeeding action on the part of the authorities. Ya, intinya adalah itu nanti output yang keluar ini entah dia dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, kebijakan lah, aksi dari pemerintah lah, itu nanti tidak berhenti karena dia di lingkungan akan direspon dan responnya ini akan menjadi umpan balik lagi yang masuk ke bagian input, begitu seterusnya. Makanya masalah upah buruh itu juga tarik-menarik terus karena setelah keluar jadi kebijakan nanti direspon. Nah, bisa aja responnya dari grup sebelah nih, si pengusaha itu. Janganlah seperti itu. Ini nih saya kasih uang nih, nanti kita bisalah bagi-bagi proyek itu, coba dikurangilah upah minimumnya, masuk lagi ke sini, direvisi undang-undangnya, keluar lagi. Nah, hasilnya nggak sebaik yang kemarin. Nah, nanti ya gitu terus, seperti itulah sistem politik berjalan. Ya, mungkin itu yang untuk sistem politik. Sekarang kita masuk ke ini sebenarnya masih ada apa lagi? Oh, ini nggak anu sih, nggak urgent. Yang urgent yang teman-teman perlu memahami tadi ya, sistem politik menurut Gabriel Almond dan sistem politik menurut David Easton. Itu pasti nanti di UTS ataupun UAS keluar tuh, teman-teman suruh menjelaskan itu pakai bagan. Jadi teman-teman harus benar-benar pelajari itu ya. Oke, saya masuk ke part 4 ya. Ini saya agak ngebut nih karena saya di kantor takut dikunci. Nah ini ya. Oke, teman-teman sekarang sudah buka buku ini belum? Dasar-dasar ilmu politik punyanya Miriam Budiarjo. Coba dibuka dulu. Saya mau teman-teman mencoba membaca dulu tentang konsep kekuasaan, konsep wewenang, ya, kemudian konsep negara dan konsep pembuatan keputusan atau decision making. Nanti kita akan bahas sama-sama. Teman-teman tolong buka itu dulu. Baca dulu, saya kasih waktu 10 menit. Ya, teman-teman baca, nanti kita diskusikan apa sih kekuasaan, apa sih wewenang, apa negara, apa decision making ya. Kali ini please ya semuanya berpartisipasi ya, harus ada suaranya. Ibu maaf mau tanya. Ya, silahkan gimana Mbak? Itu yang Ibu maksud PDF-nya atau kita searching di Google? Oh, saya merekomendasikan lihat di PDF-nya ya, yang saya share. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan melihat di Google juga nggak masalah. Ini yang ada di tempat saya cuman punya Haywood Andrew, Ellen Grigsby. Iya. Nggak ada kok Mbak dasar-dasar ilmu politik. Sebentar, kalau nggak ada coba saya share ke WhatsApp-nya sebentar. Tunggu. Iya.
Hmm. Ibu, ini yang paling pertama Kak Bu yang dibaca yang perkembangan dan definisi. Coba dicari Mbak di situ dasar apa namanya konsep-konsep yang saya sebutkan tadi dicari di dalam buku situ. Pokoknya masih di bagian awal-awal sih saya rasa. Dicari di daftar isinya coba. Bentar ya, saya kirim dulu bukunya. Tunggu. Bentar. Ibu, eh ada Bu ternyata, cuman saya nggak download. Maaf ya Bu ya. Ada kan? Makanya ada. Iya, Saya sudah maaf. masukin soalnya. Dan tapi saya tetap kirim di grup WhatsApp. Gimana? 546 halaman. Saya cetak.
Iya, oke. Oke. Apa tuh power, teman-teman? Apa tuh kekuasaan? Untuk power sendiri, Siapa nih yang ngomong? Dewi ya? Siapa? iya maaf Ibu. Dewi? Iya betul. Iya. Gimana power gimana? Power adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau suatu komunitas sesuai Terputus saya. kalau Mempengaruhi komunitas, terus apa? sesuai dengan keinginan orang tersebut atau komunitas tersebut. Oh iya, oke, good. Good point. Kemampuan untuk mempengaruhi, kata kuncinya. Memiliki wewenang digunakan untuk mempengaruhi sesuai dengan keinginan orang atau oknum tersebut. Kamu memasukkan wewenang juga di dalam power itu? Oh bukan, authority. Authority itu wewenang. Iya, lebih ke wewenang. Oke, anyway, power sama wewenang itu, power sama authority atau kekuasaan sama wewenang itu berbeda. Saya angkat telepon sebentar, nanti saya lanjut lagi. Ya. Oke Dewi, thank you. Tadi Dewi sebenarnya sudah benar ya, ada kata kunci kemampuan untuk mempengaruhi komunitas, apa ya, orang lain gitu ya, mempengaruhi
grup lain, organisasi lain, komunitas lain, orang lain gitu. That's power gitu. Tapi ketika kamu bilang wewenang, atau ada authority di situ, itu sudah maknanya berubah. Karena itu power itu kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? Kekuasaan. Ya kan? Ini kan saya sudah tulis di sini. Coba perhatikan slide-nya juga ya. Ini slide saya kelihatan nggak sih, teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Ini power itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah kekuasaan. Kekuasaan. Wewenang itu bahasa Inggrisnya apa? Authority. Authority. Ya, keduanya serupa tapi tak sama. Gitu. Jadi tadi ketika Dewi menjelaskan bahwa power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, itu sebenarnya sudah close enough, sudah benar gitu. Tapi ketika ditambahkan lagi kata-kata authority atau wewenang, jadinya malah jadi kurang tepat gitu ya. Karena wewenang sama authority konsep yang berbeda lagi daripada power. Gitu. Mohon maaf, Nggak mungkin apa-apa. sinyal kurang bagus. Jadi maksud saya tadi menjelaskan power sendiri, authority sendiri, begitu maksudnya, Ibu. Oh, oke. Mau menjelaskan power sendiri. Oke, karena kita juga harus kasih kesempatan teman-teman yang lain. Sekarang untuk yang wewenang kita lempar dulu ke yang lain ya. Nanti kalau yang lain, saya harap sih ada yang jawab ya. Maksudnya selain Dewi, selain Pak Damin, selain Suci gitu ya. Coba yang lain, ada Zul Aziza, ada Rika, ada Bu. Hijri Ani, ada Mikel, ya. Coba ini Iya, Bu. gampang kok. Coba dicoba Apa dulu. itu? Wewenang, Kak, Bu? Ya, boleh. Wewenang apa Saya wewenang? boleh jawab. Boleh, boleh. Wewenang itu kalau menurut saya lebih ke hak. Dia ada hak kekuasaan di situ. Oke. Ada hak kekuasaan. Iya. Oke. Wewenang ada hak kekuasaan gitu ya di situ ya, Mbak. Iya. Good, benar. Good point ya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa menjelaskan perbedaan yang paling signifikan antara kekuasaan dengan wewenang? Boleh saya, Ibu? Selain Mbak Dewi, selain Mbak Ani, selain Pak Damin, selain Mbak Suci, coba dulu, yang lainnya dulu sebentar. Mikel? Kalau menurut saya, wewenang itu merupakan kekuasaan atau jabatan. Oke. Suaranya agak keras dikit, Mikel. Ya, kalau menurut saya, wewenang merupakan kekuasaan atau jabatan. Wewenang, kekuasaan, atau jabatan. Oke, saya keep dulu. Yang lainnya? Mungkin setelah Mikel, Zul Azizah. Kira-kira bedanya wewenang sama kekuasaan gimana, Mbak Zul Azizah? Tadi Mikel cuma kasih sepotong nih, kekuasaan atau jabatan ya. Nanti saya akan klarifikasi ya. Tapi saya mau dengar dulu dari yang lainnya, Mbak Zul Azizah. Kalau perbedaan antara kekuasaan dan wewenang menurut Mbak Azizah apa? Teman kita sudah ada yang menjelaskan tadi definisi kekuasaan. Ini dia lagi di mana? Ada yang menjelaskan definisi wewenang. Dan saya sudah membenarkan, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu. Ya, kemampuan dia untuk membuat orang lain tuh melakukan sesuatu meskipun dia nggak mau melakukan itu power. Wewenang tadi ditambahkan oleh Mbak Hijriani bahwa ada hak orang itu untuk mengeksekusi kekuasaannya. Nah, ada tambahannya, ada haknya gitu. Nah, bisa nggak jelasin perbedaan yang lebih, misalnya jelasinnya pakai contoh deh, perbedaan antara kekuasaan sama wewenang itu seperti apa? Gimana Mbak Zul Azizah atau Mbak Rika? Iya, Ibu, menurut saya wewenang itu merupakan suatu hak untuk melakukan sesuatu, atau misalnya memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu gitu, Bu. Sedangkan kekuasaan merupakan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain. Jadi itu menurut Oke, benar. Tapi perbedaan yang mencolok tuh apa? Ini udah benar, tapi kurang mencolok nih perbedaannya. misalnya wewenang tuh apa ya? Bentar, Bu.
Oke, saya pancing deh gini. Teman-teman yang sudah bekerja, mungkin di kantor atau dimanapun itu, punya pimpinan nggak? Punya atasan nggak? Punya. Ada. Ada ya. Atasan teman-teman bisa menyuruh teman-teman sesuai tupoksi teman-teman nggak? Boleh nggak gitu? Boleh dikarenakan dia Boleh. Boleh, karena dia punya wewenang. Dia punya wewenang untuk melakukan itu. Tapi sekarang bayangkan, saya ini bukan pimpinan teman-teman, saya ini dosen teman-teman. Relasi kita lebih ke setara. Gitu. Terus saya suruh teman-teman di luar sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan. Saya suruh teman-teman misalnya nyuciin piring saya. Ya, itu saya di situ boleh nggak melakukan itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh, Ibu. No, saya nggak boleh melakukan itu. Saya nggak punya wewenang untuk melakukan itu. Tapi saya tetap bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saya di situ punya power. Powernya apa? Kalian takut kalau nggak ngelakuin itu nanti nilainya jelek. Akhirnya kalian terpaksa nyuciin piring saya. Itu yang membedakan antara power dengan wewenang. Power ini saya bisa membuat teman-teman melakukan sesuatu yang sebenarnya teman-teman tidak mau melakukan itu dan tidak setuju untuk melakukan itu, tapi toh saya bisa. Padahal saya nggak punya hak di situ. Sedangkan bosnya teman-teman mungkin punya hak, punya wewenang untuk melakukan tersebut. Itu jadi dia nyuruh, tapi memang dia punya wewenang di situ. Memang dia tupoksinya untuk itu mengontrol teman-teman untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Gitu. Itu yang membedakan antara power dengan authority, kekuasaan dengan wewenang. Kekuasaan itu ya nggak ada haknya sebenarnya gitu, tapi toh dia bisa melakukan itu. Kalau wewenang dia dilengkapi dengan hak, dan hak itu dilegitimasi, dibenarkan oleh teman-teman semua. Bayangin kalau saya nyuruh teman-teman, Mbak Suci nanti kamu cuci piring saya ya, Mbak Zul Azizah kamu cuci sepatu saya, nanti nilainya kalau mau bagus cuci sepatu saya, Mbak Ani nanti kalau nilainya mau bagus kamu datang ke sini bawain saya makanan gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalian ngelakuin itu, tapi kalian merasa itu benar nggak? Is that the right things? No. Tidak. Benar. Nggak benar kan? Kamu mau nilai skripsinya bagus nggak? Nanti kalau ujian pendadaran bawain saya makanan yang banyak ya. Kalau nggak bawain makanan ya tergantung sih nanti nilainya gitu kan. Itu nggak benar, tapi toh akhirnya mungkin dilakukan juga gitu loh. Karena apa? Ada ketakutan di situ, akhirnya dilakukan. To power. Saya punya power di situ. Nah, tapi saya sebenarnya tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Nggak boleh saya melakukan itu gitu ya. Jadi udah paham ya bedanya antara power sama wewenang ya? Paham, Bu. Paham ya, good. Oke, ada yang mau menjelaskan negara atau state? Ya, Bu. Ya, silakan Pak Damin. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Oke, very good Pak Damin. Tolong dibacakan pelan-pelan supaya temannya bisa mencatat pelan-pelan sekalian meringankan tugas saya karena mulut saya sudah capek. Silakan Pak Damin. Oke. Negara atau state adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ada kata kuncinya ya, ada kata kunci berdaulat. Ya, jadi kalau cuman sekumpulan batas wilayah tapi tidak punya kedaulatan, tidak diakui oleh rakyatnya, yaitu belum bisa disebut state. Thank you Pak Damin. Next, decision making, pembuatan keputusan. Apa tuh pembuatan keputusan teman-teman? Boleh saya, Ibu? Boleh. Untuk decision making sendiri adalah pengambilan keputusan merujuk
kepada proses hingga keputusan tersebut tercapai. Good. Tolong diulang lagi pelan-pelan supaya dicatat temannya, meringankan pekerjaan saya. Terima kasih, Mbak Ayu. Iya. Decision making adalah pengambilan keputusan merujuk kepada proses hingga keputusan tersebut dapat tercapai. Good. Ya. Oke. Nah ini ya, power is the ability to influence an outcome, to achieve an objective, or the ability to influence someone to act in a way contrary to the way he or she would choose to act. Ya, melakukan sesuatu, kemampuan untuk membuat orang tuh melakukan sesuatu meskipun orang itu sebenarnya nggak mau melakukan itu. That's power. Ya. Terus, nah ini ada tipe-tipe power ini punya berbagai macam tipe. Ya. Yang satunya disebut dengan force. Apa tuh force? Force. Ada yang mau coba baca? Force is the exercise of power. Coba ada yang mau baca nggak? Latihan sambil latihan speaking English-nya. Boleh saya, Ibu? Boleh. Okay. Force is the exercise of power by physical means. Force can include act of physical violence and act of physical obstruction. For example, one agent can use force over another by restraining, assaulting, assaulting, raping, assassinating, impeding access to an object. Force can include physical sabotage of resources as well as conducting war. Okay, very good, very good. Force is the exercise of power by physical means. Force can include acts of physical violence and acts of physical obstruction. Ada kata kuncinya. Physical means itu apa? Menggunakan fisik. Jadi force itu biasanya kekuasaan yang dieksekusi pakai physical means itu apa ya berarti ya, fisik ya, misalnya military itu adalah force ya, seperti itu. Misalnya nah ini ada macam-macam ya, di sini ada restraining, assaulting, raping itu raping ya teman-teman, raping memperkosa ya, jadi saya nyebutnya sampai nggak enak, itu kan termasuk force juga ya, kekuasaan gini kan ya, ini memang konotasinya banyak yang negatif di sini ya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan paksaan yang melibatkan fisik ya, ancaman, sesuatu yang buruk-buruk itu masuknya ke force gitu ya. Ini kamu kalau nggak mau ngikutin aku nanti kalau kamu nggak mau ngikutin aku nanti keluargamu ada yang aku bikin susah nih gitu ya. Nah, itu kan ancaman ya di situ. Nah, itu termasuk pada force gitu. Ya. Kemudian yang kedua, power yang kedua itu bisa jadi lebih subtle, masuknya lebih halus. Persuasion. Apa sih persuasion itu? Minta tolong dibaca selain Mbak Dewi. Mungkin saya ke Mbak Zul Azizah dulu. Zul Azizah ada? Karena belum ada suaranya dari tadi nih, Mbak Zul Azizah. Persuasion is a non-physical type of power in which the agent using power makes. Udah saya bantu tuh. Persuasion is a major part of politics. Lobbying, speech making, debating, writing letters, issuing position papers, and making proclamation in the form of court decision. Nah, itu udah saya bantu tuh. Ayo terusin Mbak Zul Azizah. Kok terusin. Diulang lagi Mbak Zul Azizah. Nggak ada suaranya. Oke, saya ke Suci. Coba Suci. Ya, Bu. Persuasion is non-physical type of power in which the agent using power makes. Persuasion is a major part of politics, lobbying, speech making, debating, writing letters, issuing position papers, and making proclamation in the form of court decision. Oke, ini tipe kekuasaan yang kedua ya. Yang pertama tadi paksaan, force itu paksaan, ya. Keras, sifatnya keras, memaksa, keras,
rude ya, agak kasar gitu ya, termasuk bahkan sampai ngancam akan perang atau bahkan mengadakan perang beneran, mukul kayak apa namanya, memerkosa dan lain sebagainya, membunuh, itu force. Nah, ini yang kedua adalah persuasion. Dia lebih subtle. Subtle itu lebih lembut masuknya dengan cara mempersuasi. Persuasi itu apa sih? Memberikan pengaruh. Mengajak. Ya, mempengaruhi gitu kan. Memberikan pengaruh lewat apa? Misalnya lewat lobby-lobby politik, lewat speech making. Speech making berarti lewat pidato. Kadang-kadang kan kita mengikuti seseorang itu malah bukan karena ancamannya, tapi karena kita terinspirasi dari pidatonya, misalnya seperti itu. Itu termasuk power juga gitu ya. Kemudian apa namanya, ya tadi lobby-lobby politik, dari debat, kemudian menuliskan surat gitu ya, kemudian apalagi bikin position paper tuh biasanya kalau di acara-acara proceeding, acara-acara general, bukan general stadium ya, lebih ke seminar-seminar gitu ya, seminar ilmiah gitu ya, itu para ilmuwan tuh bikin position paper gitu ya. Position papernya untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya para dokter, dia pingin vaksin itu disegerakan gitu ya. Ya dia akan bikin paper yang menguatkan, yang bisa mempersuasi pemerintah bahwa Pak, vaksin ini harus segera disebarluaskan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah persuasion, pengaruh ya. Yang kedua adalah manipulation. Yang ketiga adalah exchange. Nanti teman-teman tolong baca sendiri, dan ini saya akan jelaskan di minggu selanjutnya ya. Three phases of power, wajah-wajah kekuasaan. Jadi ada tipe kekuasaan, ada wajah kekuasaan gitu. Cuman nggak bisa hari ini karena saya ini posisinya masih ada di kampus dan saya takut kampusnya dikunci gitu kan. Karena ini tadi juga sudah dikasih kode sama bagian kebersihannya supaya segera keluar. Jadi saya mohon izin untuk hari ini kita bisa tutup sampai di sini. Ada kekurangan hanya sekitar 2 slide aja ya. Akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan ketiga dan 4 sudah selesai. Keempatnya belum selesai sih. Tolong ingatkan saya, pertemuan ketiga saya punya utang untuk menjelaskan tentang manipulasi, exchange ya, bagian dari tipe-tipe kekuasaan, kemudian juga menjelaskan tentang three phases of power. Nah, teman-teman sebenarnya kalau mau dengar penjelasan ini juga saya pernah bikin semacam teaser ya, mini video tentang 3 wajah kekuasaan, ada di Instagram. Teman-teman bisa cek, ada juga di YouTube. Teman-teman juga bisa cek gitu. Kemudian untuk teman-teman yang merasa tidak mendengarkan, tidak menyimak dengan full perkuliahan hari ini, saya akan upload rekaman perkuliahan hari ini di YouTube. Jadi teman-teman please pergi ke YouTube-nya HI Unu Kaltim. Nanti setelah saya klik link share linknya, dengarkan. Ya, apalagi yang bagian-bagian awal tadi yang tentang variabel-variabel ya, kemudian tentang cara berpikir ilmiah dalam ilmu politik, itu teman-teman wajib dengarkan dulu. Oke, mungkin sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.